大家好，叫我Jinsen. Selamat kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan lanjut untuk ngebahas buku The Journey to the City of Prosperity karya si Chen Nengchu. Nah, untuk video-video sebelumnya teman-teman boleh cek juga di kanal YouTube saya. Ada untuk pembahasan bab-bab sebelumnya. Kali ini kita akan cover dua bab. Babnya yang kelima dan babnya yang keenam. Bab kelima atau hukum kelima dia berbicara tentang pemeliharaan. Sementara untuk yang keenam dia berbicara tentang hukum tentang mimpi. Oke, langsung aja kita ke hukum kelima. Dia berbicara tentang pemeliharaan, hukum pemeliharaan. Nah, di sini Chen Ningchu memulai dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita. Sesuatu yang udah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita. Whether it is yang material yang bisa kita lihat ataupun yang non material yang hanya bisa kita rasakan, itu adalah pemberian. Oleh karena itu Chen Ningchu mengajak kita semua untuk mensyukuri apa yang udah kita punya saat ini, untuk bertanggung jawab dan mengelola apa yang udah kita punya saat ini. Jadi nggak sebatas kita hanya memiliki apa yang kita miliki saat ini, tapi kita pun diminta untuk bertanggung jawab dengan cara mengembangkan, membuat itu menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Dan kemudian dengan apa yang udah kita lakuin itu kita boleh menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebenarnya salah satu inti yang menurut aku Chen Ningchu ingin sampaikan adalah bahwa dengan apapun yang kita miliki hari ini, kita harus belajar untuk yang namanya berkontribusi buat orang lain, membantu orang lain. Karena dengan cara ini menurut Chen Ningchu kita akan membuat Tuhan berhutang kepada kita, yang mana saat Tuhan berhutang kepada kita, kita akan diberkati even more. Oke. Itu untuk hukum kelima ya teman-teman. Guys, ini kita langsung move ke hukum keenam, hukum tentang mimpi. Hukum keenam ini dia berbicara tentang mimpi kita. Jadi dia membuka bab ini dengan mengatakan bahwa kita tuh gak hanya sebatas harus menghargai sesuatu yang bersifat fisik atau material, sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita bisa berinteraksi langsung, tetapi ini sesuatu yang bersifat non fisik pun kita perlu hormati. Di sini dia katakan bahwa kita harus menghormati yang namanya waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita nggak boleh sia-siakan, tapi kita harus memakai waktu itu secara maksimal. Oke. Nah, di bagian ini pula tentang hukum tentang mimpi, Chen Ningchu mengajak kita untuk memahami bahwa pekerjaan kita saat ini apapun itu adalah panggilan tertinggi yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi entah kita suka atau nggak suka, sebenarnya Chen Ningchu mengatakan bahwa kita harus belajar untuk melakukan itu seperti kita itu sedang beribadah. Karena sebenarnya kalau misalnya kita belum cukup menyukai apa yang kita lakukan sekarang, atau kita merasa ini bukanlah bagian dari hidup saya, ada kemungkinan bahwa sebenarnya kita sedang dipersiapin gitu untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Kalau kita bahkan dengan something like this kita merasa bahwa kita nggak siap, ini bukan buat kita dan sebagainya, apalagi kalau dikasih sesuatu yang besar, jadi gimana kita bakal sulit gitu. So it's as simple as kita membuat mindset kita bahwa kalau kita bisa menghandle sesuatu yang kecil, tentu sesuatu yang besar juga kita bisa handle. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga Chen Ningchu mengatakan dalam hukum tentang mimpi ini, dia mengajak kita untuk mengarahkan fokus utama kita kepada tujuan jangka panjang instead of tujuan jangka pendek. Nah, maksudnya apa di sini? Chen Ningchu mengatakan bahwa kita harus menciptakan harmoni antara visi dan juga mimpi kita. Jadi kita menghabiskan banyak waktu kita itu seharusnya untuk hal-hal yang merupakan visi dan juga mimpi kita. Jadi dimana kita nggak hanya sebatas ngelakuin atau fokus atau terlalu sibuk melakukan hal-hal yang bersifat memberikan hasil jangka pendek. Karena mungkin bagi kita sesuatu yang bersifat jangka panjang itu
hasilnya sulit atau nggak kelihatan dulu nih sekarang. Jadi kadang kita lebih tergoda untuk melakukan sesuatu yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu Ching Chu mengingatkan kita kembali bahwa kita harus fokus kepada sesuatu yang bersifat jangka panjang. Dengan cara ini kita membuat adanya harmoni antara visi dan mimpi kita. Next juga dia katakan bahwa manusia itu karena dia memiliki banyak keinginan. So kita bijaknya adalah kita memilih satu aja yang sebagai kita anggap sebagai mimpi kita. Sementara hal-hal yang lain yang kita sebenarnya inginkan juga kita anggap aja itu sebagai suatu hobi. Jadi kita mau menghabiskan banyak energi, banyak waktu, banyak hal untuk mencoba, untuk mengerjakan, untuk sungguh-sungguh melakukan satu hal tadi, mimpi kita. Sementara yang lainnya sebagai hobi, kita bisa mengesampingkannya sementara kita mengejar yang nomor satu tadi. Di akhir dari bab 6 ini si Ching Chu mengatakan bahwa kita harus belajar untuk melakukan sesuatu yang baru setiap hari, mencoba sesuatu yang baru setiap hari, pergi ke tempat yang baru, dan memastikan bahwa kita itu menjadi lebih baik setiap harinya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya ke tujuan jangka panjang kita itu, untuk ngasilin untuk capai mimpi-mimpi kita itu. So kita udah set kita mau jadi seperti apa yang kita inginkan, dan kita harus menjadi pribadi seperti apa agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap hari kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk terus meningkat setiap harinya menuju ke arah kemana kita inginkan untuk mendapatkan cita-cita kita. Baik, untuk hukum ke 5 dan hukum ke-6 dari The Journey to the City of Prosperity kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman hukum ini, dan hukum-hukum lainnya boleh teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya atau video-video yang akan datang. Oke, stay on channel Taichen.